Akhirnya kelar juga nonton Tron Ares yang merupakan sequel langsung dari Tron Legacy katanya. Karena kalau kalian udah nonton kalian pasti mikir lagi mana sequel langsungnya mana gitu. Dan sebenarnya gue tadinya nggak terlalu pengen nonton, tapi karena memang ngeliat di situs-situs kayak cuman 56% dari Rotten Tomatoes dan juga IMDb cuman 6 komaan kalau nggak salah, dan wow mengejutkan banget gitu. Karena emang gue salah satu orang yang ngefans banget sama franchise dari Tron, mulai dari Tron Legacy sih yang paling mengingatkan gue gitu, sama Kevin Flynn, sama Sam Flynn, Quora, dan itu bener-bener gue penasaran pengen lihat mereka lagi gitu. Ternyata di sini nggak diliatin sama sekali orang-orang itu, gimana ini. Dan buat kalian semuanya mungkin ngefans sama Tron tahun 87-an ya kalau nggak salah, itu kan sekarang umur udah 50-an ya, bapak-bapak gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan bapak-bapak 50-an ke bioskop, tuh jarang banget yang mau ke bioskop. Jadi intinya Tron Ares ini ya harus berusaha menggait orang-orang baru, milenial, Gen Z sekarang gitu. Dan gue merasa marketing mereka dari Disney, gue nggak tahu ya, bafuk banget untuk Tron ini karena emang nggak ada hype sama sekali. Dan pemerannya Jared Leto pun, ini menarik. Kalau teman-teman udah nonton, pemilihan cast Jared Leto di sini nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi aura Jared Leto, apakah orang-orang pengen nonton film blockbusternya lagi? Itu agak kurang juga. Apalagi setelah dia tampil di beberapa film-film blockbuster lainnya yang kebanyakan juga flop. Kayak Suicide Squad yang Joker kan dan sebagainya gitu. Morbius yang terakhir itu kan kebanyakan flop juga. Dan gue nggak ngerti gimana cara Disney milih Jared Leto kayak gitu. Bukan gue benci sama Jared Leto, tapi gue memandang dari segi marketingnya aja. Jadi dengan film yang memang nggak semua orang tahu dari awal, nggak semua orang nonton Tron dan juga Tron Legacy, justru ini harus aktornya setidaknya yang bikin orang penasaran dan ucuk-ucuk pengen datang ke bioskop. Di sini esensinya nggak ada orang urgensi pengen datang ke bioskop. Itu salah satu penyebab kayaknya kenapa juga ratingnya jadi 56% gitu. Jadi ucuk-ucuk gue datanglah ke bioskop, dan setelah nonton gue ngerti kenapa di mana sisi flop ini, di mana kenapa kritikus luar sana juga pada nggak suka dengan Tron ini. Ternyata memang sebagai sequel langsung dari Tron Legacy, orang-orang cerita-cerita yang ada di Tron Legacy hilang. Ini seolah-olah kayak spin-off atau lebih ke Tron dari universe yang berbeda gitu. Dan yang paling fatal menurut gue di sinilah, ini kan menceritakan tentang grid ya, dunia digital kayak gitu, dan juga dunia manusia tumbang tindih. Kalau yang di Tron Legacy itu lebih banyak menceritakan tentang di gridnya, di dunia digital gimana canggihnya di sana. Di sini kebalik, justru lebih banyak mengeksplorasi dunia nyata yang biasa-biasa aja. Sebenarnya dari awal film kita dijelaskan bahwa sebenarnya ada persaingan tentang sebuah teknologi cetusan terbaru yang ditunggu oleh para masyarakat, di mana ada si Dellinger System ini pengen mentransfer kekuatan-kekuatan yang ada di grid pindah ke alam manusia, tapi terbatas cuma 29 menit. Sedangkan di Encom itu langsung diperlihatkan bahwa ada F. Kim, CEO dari Encom di kala ini, itu langsung diperlihatkan berusaha untuk menemukan kode di mana bisa mentransfer suatu barang dari digital itu secara langsung tanpa batas waktu, seperti yang diterapkan oleh si Dellinger System ini. Jadi kayak langsung aja gitu, langsung muncul, tetap di sana selamanya gitu. Dan kode itu hanya disimpan di beberapa grid, dan akhirnya di situ kita akan melihat bagaimana cameo besar dari Kevin Flynn di sini. Nah, sebenarnya dengan hadirnya Kevin Flynn sebagai cameo, oke lah, cukup membayar untuk kita para fans. Tapi kemana Sam Flynn, Quora, itu cuma diperlihatkan di beberapa berita-berita majalah juga fotonya aja gitu. Tapi kenapa mereka ditutup-tutupi, dan sehingga membuat kita berpikir bahwa fans yang udah nonton Tron Legacy kayak merasa apaan sih ini. Gue merasa ini nggak secara langsung terkait dengan film tersebut, dan dengan banyaknya karakter-karakter yang muncul di sini bikin kita nggak bermakna sama sekali film ini, sehingga mudah banget dilupakan. Kalau teman-teman udah nonton film Tron Ares, mungkin 10 menit setelah keluar dari bioskop, kalian akan melupakan film ini. Jadi ingat tentang kalian mau makan apa, mungkin makan apa. Nggak beda kalau film bagus kan kita datang keluar, gila ini keren banget, kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gini. Enggak, di sini nggak ada yang bermakna gitu. Dengan lebih banyak mengeksplor kehidupan dunia nyata manusia yang flat, nggak ada apa-apanya ini, kan karakter-karakternya juga muncul, nggak ada yang berarti pun. Bahkan sekelas CEO Encom pemeran utama si F. Kim aja, menurut gue itu
nggak ada rasanya nih film. Dengan banyaknya karakter ini lagi-lagi kita harus fokus ke karakter yang diperankan oleh Jared Leto. Dia sebagai program buatan dari Julian Dellinger sebagai master control program di mana dia mengontrol semuanya dari dunia Grid ini. Dan untuk eksplorasi dari Grid itu dikit banget tuh. Ada momen yang cukup menegangkan ketika si Julian ini pengen masuk ke sistemnya si Encom. Di situ kita melihat bagaimana si master control program ini datang kayak bug virus kayak itu, datang masuk ke dunia Encom. Dan wow, itu cukup menegangkan sebenarnya. Tapi sebentar aja, setelah itu kita akan melihat dunia nyata yang cukup membosankan. Itu ini kayak dengan konsep AI ya, yang udah banyak banget difilmkan, diceritakan, lagi booming-boomingnya sekarang. Kayak gini bukan sesuatu yang baru yang kita pengen gitu. Sedangkan dulu gue ingat banget bahwa pertama kali muncul film Tron Legacy itu punya nuansa yang fresh, yang bikin kita nganga dan wah masa depan bakal kayak gini ya. Dan sekarang di masa depan ini mulai beneran kayak gitu, harusnya lebih bombastis dong ceritanya. Ini cuman kayak gitu doang gitu. Dua hal yang paling berkesan dari Tron ini adalah visualnya. CGI-nya halus banget, gue suka banget. Plus juga soundtrack dari film ini dari Nine Inch Nails itu benar-benar kayak berdekap, buk 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 buk. Wah gila, itu benar-benar teman-teman kalau nonton di IMAX. Dan kenyataan juga kebanyakan juga Tron Ares ini ada di IMAX padahal ya. Dan puas banget secara visual, gue puas banget. Makanya gue bingung untuk menilai film ini antara 50-50 jadinya. Di satu sisi ceritanya jelek, ampas parah, tapi secara visual ini film berkelas dan mahal. Jadi gue bingung untuk menerapkan semua itu. Jadi ya menurut gue untuk orang yang ngefans dengan film ini lagi-lagi adalah ini cerita udah bukan sequel, ini film cerita baru. Ini bukan tentang Encom yang lama lagi, bukan tentang laboratorium Flynn yang lama lagi. Karena memang di film ini diperlihatkan lah dia keluar lagi sih, ada beberapa karakter yang keluar lagi di laboratoriumnya si Flynn yang lama itu lagi difilmkan lagi, tapi kurang greget aja gitu guys. Dan gue merasa film ini terlalu tergesa-gesa yang membuat gue kayak apaan kayak gini doang gitu. Dan lagi-lagi yang berkesan cuma sinematografi, kemudian juga dengan beberapa teknologi yang keren banget, kemudian juga dengan soundtracknya. Udah, terlepas dari semua itu biasa aja. Padahal ya potensi dari film ini besar banget untuk mengeksplor ceritanya lebih besar lagi. Gimana nanti mungkin tentara, gue kalau bayangin gue sebagai sutradara ya, tentara di dunia nyata ternyata juga punya teknologi. Ini cuma jadi cameo aja nih tentara Amerika dan sebagainya. Mungkin punya teknologi yang bisa mengejar si master control program si Ares ini datang ke Grid, nyerang mereka di Grid. Itu kan lebih dalam lagi ceritanya menurut gue. Tapi ini konsep weaponize yang terlalu mubazir menurut gue di sini diperlihatkan. Padahal secara trailer sangat menjanjikan ketika datang si yang memburu orang-orang ini datang keluar itu kan wow itu gila serem banget. Tapi setelah nonton filmnya ya biasa aja, kayak berasa film Transformer tapi ceritanya nggak lebih dalam dari film Transformer. Gue merasa hambar aja film ini. Sedangkan secara visual, secara grafis ini mahal gitu. Bahkan di pembukaan pekan pertama di domestik dari ini film cuma dapat $33 juta dari modal mereka $180 juta. Untuk sebuah film blockbuster sekelas Disney dan yang lainnya ini terbilang film yang flop ya. Dan banyak banget hal-hal yang terlalu dibikin pengen nostalgia, tapi orang-orang yang dipancing untuk nostalgia itu nggak ada. Jadi menurut gue ini film nggak ada identitasnya, nggak ada niatnya, nggak ada nyawanya. Jadi ya kita nggak menganggap ini ada eksis untuk film Tron Ares ini. Jadi di akhir video gue memberikan skor untuk film Tron Ares ini ada di angka 6 dari 10. Jadi buat teman-teman yang penasaran silakan nonton dulu, atau pengen membuktikan silakan nonton dulu. Jangan jadikan review ini sebagai tonggakan kalian untuk nonton atau enggak. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen film favorit kalian kita review, silakan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. So sampai jumpa di video review selanjutnya.